si berhala ini, ya. Nah, datang ke gereja, dilihat Alkitabnya, ya. Terlalu besar. Tasku kan harga sekian jeti. Tasnya mini, ndak muat Alkitab, ya. Yang muat apa? Handphone. Ya sudahlah, di handphone kan ada Alkitab. Ujungnya di gereja, ya buka Alkitab sebentar. Tling 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 tling. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tling 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 tling. Ya, bunyi WA. Buka WA. Si pengkhotbah berkhotbah di depan, ya. Nah pas berkhotbah, oke, dibuka lagi Alkitab. Kling 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 kling. Bunyi lagi, ya. Ujung DFB, pemberitahuan. Ujungnya masuk ke apa? Ya, lihat-lihat status. Makanya jangan pernah hubungkan antara hal yang rohani dengan duniawi, ya. Nah, selagi saudara belum bisa menguasai ini, jangan pernah bawa ini ke dalam gereja, ya. Bawa Alkitab, karena ini ujian berat di akhir zaman. Ini pemisah antara manusia dengan Tuhan di zaman ini. Ini berhala yang terbesar di akhir zaman, bukan patung-patung yang ada di gunung-gunung sana atau yang ada di penyembahan-penyembahan orang sana, ya. Nah, karena tidak semua orang menyembah patung, tapi ke sini kebanyakan orang tertunduk, ya. Jadi supaya ibadahmu benar-benar pure untuk memuji Tuhan, saran saya, ya. Ibu-ibu yang agak mental-mental dikit, nggak usah kamu pakai tasmu yang juta-jutaan itu ke gereja, ya. Kalau hanya untuk modus gaya-gayaan, ya, hidupmu haruslah sederhana di hadapan Tuhan, ya. Bawa tas besar aja, muat buku, muat bolpen, ada perkataan-perkataan dari gembala yang pas, ya. Jadi rema, catat. Ya, jangan catat di handphone supaya si WA, si FB, Instagram, apalagi Twitter, segala macam tidak mencobai engkau. Ya, haleluya. Haleluya. Ya. Oke. Kita kembali kepada Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-24. Apa yang dikatakan di sini? Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya? Artinya apa? Apakah engkau harus membawa tongkat kepada anakmu dan engkau harus memukuli anakmu? Yang terlebih dimaksudkan di sini adalah didikan yang keras kepada anak, ya. Tongkat itu berbicara sesuatu didikan, teguran, hajaran yang keras, ya. Dan ada kalanya secara jasmani juga engkau pun akan membawa rotan itu atau tongkat itu untuk mendidik anakmu, ya. Saya pun lakukan hal demikian, tetapi ingat di saat mendidik anak, ya, sekalipun dia salah, jangan engkau emosional. Beda. Saya bukan berarti tidak pernah, ya, memberikan pukulan terhadap anak saya, ya. Itu saya lakukan di saat waktu-waktu tertentu kalau dia punya kesalahan, ya, yang memang itu pantas untuk dia sadari. Jadi saya berikan efek jera. Namun di saat saya memberikan efek jera itu, saya selalu kuasai hati. Jadi tidak ada emosional atau amarah yang besar di sini, tidak, ya. Saya berikan pukulan itu supaya dia merasakan sakit. Dia tahu kalau itu salah, sehingga dia tidak akan melakukannya, ya. Supaya dia tidak menjadi anak yang gampangan. Jadi kita sebagai orang tua diberikan pertanggungjawaban untuk mendidik anak-anak kita, ya. Diberikan otoritas penuh, diberikan kuasa yang penuh untuk menuntun dan mendidik anak-anak ini dan menghajar dia di dalam kesalahannya. Namun jangan pula sedikit-sedikit saudara emosi, berantem suami istri, kena imbas siapa? Anak. Saudara kesal dengan tetangga, imbasnya siapa? Anak, ya. Karena banyak juga hal yang demikian, ya. Dimana anak-anak ini kalau salah sedikit saja pukul, salah sedikit saja main pukul. Enggak. Berikan hajaran itu pada waktunya supaya mereka pun tidak menjadi bebal. Karena ada orang,
Saya pernah melihat psikologi seorang anak. Mungkin kelebihan pukulan dari mamanya dia. Ya. Akhirnya apa? Anak ini pun sudah kuat dengan pukulan. Ya. Jadi sehingga di saat dia sudah kebal dengan yang namanya pukulan, maka pemberontakan yang ada pada jiwanya dan hatinya, perkataannya pun, ya. Tetapi di saat tepat pada waktunya kita menghajar dia, maka anak itu pun akan mengerti, oh ini tidak bisa. Karena saya diberi ganjaran yang berat. Ya. Jadi supaya anak itu pun paham untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, dipahami ya. Ingat sekali lagi, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktu-waktunya. Ya. Jadi tongkat yang kau gunakan, otoritas, kuasa, jangan jadi anakmu yang menguasaimu. Karena ini di akhir zaman ini yang saya lihat ya, orang tua yang takut kepada anak. Daripada anak berisik, ya kasih handphone, ya. Daripada dia mengganggu, kasih handphone, ya. Luar biasanya lagi saya pernah mendengar keluhan seorang ibu. Aduh bu, gimana nih anakku begini-begini. Umur anakmu berapa tahun? 10. Nah, apakah dia terikat handphone? Karena waktu dia bicara, Tuhan taruhkan di sini anak ini telah terikat handphone. Iya bu. Ya sudah, lepaskan handphone dari dia. Karena belum masanya, di usianya segitu dia pegang handphone. Orang tuanya bilang apa? Oh saya diancam bu. Diancam apa? Dia nggak sekolah kalau dia nggak dikasih handphone. Saya katakan, kenapa sih orang tua mau diancam? Ya sudah, gak mungkin dia tidak butuh itu. Gak mungkin dia tidak butuh untuk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jangan pernah mau diancam seorang anak, saya bilang. Ya, kalau dia ancam tidak sekolah, biarkan dia tidak sekolah. Karena gak mati anakmu kalau satu contoh belum gak sekolah 1-3 hari. Dia sendiri akan bosan di rumah. Dan jangan pernah berikan handphone selama dia di rumah. Dan hajar dia selama ada dia di rumah, saya bilang. Nah, kalau saudara ibu mau diancam oleh anak, ya ibu hanya mau menggenapi firman Tuhan. Sifat-sifat manusia di akhir zaman salah satunya apa? Salah satunya berontak kepada anak. Berontak kepada anak. Anak berontak kepada orang tua. Jadi jangan menyatakan penggenapan dari sifat-sifat manusia di akhir zaman oleh karena ketidaktegasanmu kepada anak-anakmu. Namun apa yang harus kamu ajarkan kepada anakmu? Mari kita buka dari Mazmur pasal yang ke-77 ayat 78 ayat yang ke-5 sampai ke-8 ya. Ini nyanyian pengajaran Asaf ya. Ini sembari kita belajar siapa Asaf ini ya. Nah, karena yang kita tahu Mazmur itu adalah Mazmur Daud, tapi ini kan ada Asaf. Nah, si Asaf ini bukan Asap ya, A-S-A-F, Asaf ya. Nah, siapa si Asaf ini? Ini ahli musik ini ya, dari Lewi di zamannya Raja Daud ya. Nah, apa yang dikatakan di ayat ke-5? Telah ditetapkannya, nya di sini huruf besar, Tuhan Elohim ya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Permisi, saya minum dulu. Oke, saya lanjut. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Telah ditetapkan Tuhan peringatannya di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ya, di sini dikatakan kalau peringatan itu dan hukum Taurat itu telah ditetapkan oleh Tuhan, ya, di mana di Israel.
Nah, dan inilah yang menjadi nenek moyang kita. Nah, di sini banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum Taurat atau perintah-perintah Tuhan. Jadi banyak orang mengatakan karena hukum yang satu atau perintah yang satu, sering sekali orang menanggapi, itu kan diberikan kepada bangsa Israel. Itu kan diberikan kepada Israel. Itu kan diberikan di Israel. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kembali kepada saudara. Apakah hukum, ketetapan, atau perintah yang Tuhan berikan itu di Israel hanya kepada bangsa Israel saja secara jasmani? Nah, atau kepada kita keseluruhan umat di muka bumi yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah bangsa Israel itu bukanlah nenek moyang kita? Atau siapakah nenek moyang saudara? Nah, ini nih. Jadi kalau engkau merasa nenek moyang saudara adalah mereka, ya, kalau saudara adalah keturunan daripada bangsa Israel atau bangsa yang dikasihi Tuhan, maka saudara harus tetap di dalam hukum Taurat dan ketetapan serta perintah-perintah yang dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel, karena mereka adalah nenek moyang kita. Oke, paham sampai di situ ya? Jadi jangan karena satu ayat saja ya yang seperti bertentangan, apalagi itu kegemaran kita ya. Nah, yang setelah diselidiki ternyata tidak sesuai dengan firman ya kan, akhirnya saudara pun bilang, itu kan diperintahkan kepada bangsa Israel ya. Nah, sementara kita memegang ini. Nah, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini kan yang diberikan kepada bangsa Israel, dan kita pelajari ini sampai detik ini ya, kita haruslah menaati apa yang tertulis. Oke, paham ya? Ya. Jadi jangan satu kamu lakukan, satu kamu abaikan. Ya, seluruhnya harus kita lakukan. Kok Ibu Heni selalu ke situ aja? Ya udah bagian saya di sana ya. Sudah bagian saya, karena setiap hamba Tuhan memiliki bagian-bagian secara spesifik untuk penyampaian atau pemberitaan firman Tuhan. Kalau bagiannya si Manuel ini iman itu, bagian saya ini tentang ketetapan dan hukum yang tidak bisa diombang-ambingkan. Ya, itu adalah merupakan batu yang kokoh, firman yang teguh, yang tidak bisa dikurang-kurangi, yang tidak bisa ditambah-tambahi, dan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, karena ujung-ujungnya yang saya sampaikan tetap ke situ-situ aja. Ya, oke. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Oke, sejauh ini adakah saudara telah memberitahukan perintah yang peringatan yang ditetapkan itu, atau hukum yang diberi Tuhan ya? Sekali lagi, apakah saudara di saat Tuhan mengaruniakan anak-anak kepada saudara, sudah saudara beritahukan kepada mereka tentang ketetapan-ketetapan atau peringatan-peringatan atau perintah-perintah atau hukum Taurat yang diberikan Tuhan? Sudahkah itu kita beritahukan kepada anak-anak kita, supaya kelak nanti mereka memberitahukannya kepada anak-anak mereka? Atau saudara itu hanya mengajarkan mereka bagaimana untuk menjadi sukses secara duniawi? Kamu harus banyak belajar, jangan banyak main game, tetapi handphone tetap dikasih ya. Gimana kamu mau jadi orang sukses? Ya, coba selidiki. Apakah kita lebih mendidik mereka sukses secara duniawi daripada sukses secara rohani? Karena seseorang yang sudah penuh dengan kerohanian menjadi manusia roh, maka percaya ya,
Secara jasmani pun dia akan terpelihara. Karena barang siapa yang berseru-seru kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, maka ia akan diselamatkan, ya. Jadi selidiki sekali lagi, ya. Apakah ketetapan, peringatan, hukum Taurat yang Tuhan telah taruhkan kepada nenek moyang kita, bahkan yang sudah kita dengar, apakah itu saudara beritahukan kepada keturunan saudara, supaya kelak mereka mengajarkan juga kepada keturunannya? Dan itu gunanya untuk apa? Kenapa kita harus mengajarkan mereka sedemikian rupa akan peringatan yang Tuhan telah berikan ini? Kita lanjut ke ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Elohim dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, tetapi memegang perintah-perintahnya. Oke? Sekali lagi, untuk apa kita mendidik anak ini, menjelaskan kepada anak-anak ini tentang peringatan yang telah ditetapkan? Ingat ya, telah ditetapkannya. Ya, telah ditetapkannya. Kalau Tuhan sudah menetapkan, apakah akan dirobohkan? Coba, tidak akan pernah dirobohkan. Apakah akan dibatalkan? Tidak. Tetapi yang ada akan diteguhkan. Jadi dengan kedatangan anak manusia Yahusua itu sendiri ke dalam bumi ini, dia tidak pernah merobohkan. Dia tidak pernah membatalkan apa yang menjadi peringatan dan hukum Taurat yang ditetapkannya. Tetapi ia menggenapi. Di dalam penggenapan ini semakin diteguhkan, supaya hukum-hukum, perintah-perintah, peringatan-peringatan itu kita lakukan, ya, dengan sepenuh hati yang dibarengi dengan kasih. Ya, inilah penggenapan itu, kasih, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi tujuan daripada kita tadi mengajarkan perintah-perintah itu kepada anak-anak kita, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Elohim. Nah, apa pentingnya mereka menaruh kepercayaan kepada Elohim? Supaya hidup mereka tidak binasa. Jadi kalaupun sudah mati dari bumi ini, maka mereka di dalam kesetiaannya akan perintah-perintah Tuhan itu akan menjadi selamat. Ya. Keselamatan tidak berbicara bagaimana engkau sukses di dalam dunia ini. Keselamatan tidak berbicara bagaimana engkau terpandang dan dilihat di dalam dunia ini. Tetapi keselamatan berbicara bagaimana engkau berkenan di hadapan Tuhan di saat hari kedatangannya, atau di saat kita sudah selesai menyelesaikan pertandingan, kita dinyatakan selamat, tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini yang harus engkau ajarkan kepada keturunanmu, supaya mereka tidak binasa. Makanya jangan membinasakan keturunanmu dengan hanya menawarkan hal-hal dunia yang hanya sementara ini, dengan hanya mendorong mereka supaya sukses secara dunia, yang sementara semuanya itu akan menjadi sampah, tinggal. Ya, mau anakmu kelak akan jadi jenderal, jangankan jenderal, presiden pun. Ya, sekiranya anakmu kau jadikan menjadi seorang yang sukses secara dunia dan mereka memperolehnya, apalah gunanya engkau memperoleh dunia ini jikalau engkau tidak mendapatkan hidup yang kekal. Ya, karena apa yang diperoleh di dalam dunia ini akan binasa, akan tertinggal, akan menjadi sampah. Tetapi apa yang engkau bangun yang tidak kelihatan, tadi yang kelihatan itu ya, gelar kelihatan gak kelihatan, profesor, doktor ya, insinyur, SH, apa lagi? Kalau saya S3 ya, SD, SMP, SMA. Dan kalau kami katakan kita nanti akan menjadi SKS, sarjana kerajaan sorga ya. Nah jadi yang kelihatan ini ya, mau apapun gelarnya, profesor, doktor, atau yang kelihatan kau punya harta, engkau punya perusahaan, engkau punya apapun yang dilihat secara mata jasmani, ingat itu semua akan binasa. Ya,
Namun di saat engkau memiliki bangunan yang tidak kelihatan secara mata jasmani, namun Tuhan melihatnya dengan roh, inilah yang tidak akan binasa. Karena yang tidak kelihatan inilah yang berbicara hal yang kekal, ya. Yang kelihatan ini semuanya akan menjadi sampah. Kenapa? Karena nggak bisa dibawa. Karena akan habis, akan tinggal, kan jadi sampah. Sementara kamu meraih yang menjadi sampah ini, sudah bersusah payah, ya, sampai melupakan hubunganmu kepada Tuhan, ya, kejar-kejar target sana sini, ya, mengabaikan hubungan ke Tuhan. Yang ngerinya, ya, banyak mereka yang kejar target, oh mereka tidak mengabaikan Tuhan, ya, mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Banyak yang seperti ini, tetapi mereka tidak bisa melepaskan hartanya, ya, untuk mengikut Tuhan secara sepenuhnya. Ngeri toh, serba salah, ya. Tadi saya katakan ada orang yang mengejar harta sampai melupakan ibadahnya kepada Tuhan, binasa. Namun ada juga orang yang kaya sukses secara dunia dan mereka pun beribadah kepada Tuhan, ya. Namun mereka tidak mau melepas apa yang mereka miliki untuk mengikut Tuhan. Ini pun juga binasa. Wow, ngeri sekali, ya. Sekali lagi saya katakan, ya, jangan menyepelekan kekudusan Tuhan. Jangan terlalu menganggap kecil, jangan terlalu menganggap sepi, jangan terlalu menganggap rendah, ya, keagungan, kemuliaan, kekudusan daripada Bapa Elohim. Jadi jangan menganggap sepele standar daripada kekudusan itu. Jangan menganggap rendah keselamatan untuk meraihnya. Jangan menganggap gampang untuk mengerjakan segala sesuatu supaya kita memperoleh hidup kekal. Karena setitik noda saja di jubah putih saudara akan mempengaruhi keselamatan. Satu kesalahan kecil pun yang kita lakukan akan mempengaruhi keselamatan kita di saat harinya tiba. Kita didapatinya dalam kesalahan itu, sementara hari itu ditetapkan sebagai hari terakhir dalam pertandingan kita, atau hari itu sebagai hari kedatangan Tuhan. Coba, bagaimana? Akankah selamat atau binasa? Makanya pentingnya sangkal diri, pikul salib setiap waktu, berjaga-jaga setiap waktu, ya. Nah, keras-keras. Karena saya menemukan, ya, di seluruh wilayah-wilayah yang saya Tuhan izinkan untuk pergi untuk melihat segala keadaannya, orang terlalu menganggap sepele, terlalu menganggap rendah, kecil, ya. Tuhan mengampuni kok, ya. Lebih luar biasanya, ya, lebih parah saya katakan, bukan luar biasa. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang ibu dan langsung spontan hati saya seperti ada kegeraman. Apa yang dia katakan? Seorang ibu ini memang dia kenal dan ingat Tuhan, namun dia tahu dia salah, ya. Saat itu kami sedang bersama, ya. Saya katakan Roh Kudus menuntun kita untuk sharing, tetapi dia katakan tidak. Kita berdoa dan penyembahan, ya. Namun pada akhirnya tetap jadi sharing, tidak ada penyembahan tadi, ya. Karena dia tahu di saat kita sharing, ya, Tuhan mau membuka sesuatu tentang dia. Sebenarnya itu adalah karena kasih Tuhan, ya. Tetapi apa yang dia katakan? Saya tidak mau dihakimi, karena dia tahu mungkin suara Tuhan akan ada kepadanya. Tapi barang siapa dikasihi Tuhan akan ditegur dan dihajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ada satu kalimat yang saat itu langsung bertentangan di hati ini, dan Roh Kudus mentaruhkan di hati ini. Itu adalah sesuatu yang salah, yang harus dijelaskan. Apa yang dia sampaikan? Saya tahu Tuhan memaklumi kesalahan saya saat ini, dan dia tetap ada di samping saya, menunggu saya sampai saya benar-benar memberikan hati. Wow, ini perkataan yang salah. Tuhan tidak pernah memaklumi dosa.
Tetapi kalau saudara katakan Tuhan memberikan kesempatan, benar. Ya, Tuhan memberikan kesempatan, tetapi jangan sesat. Tuhan pun tidak mau dirinya dipermainkan. Ya, barang siapa yang menabur, dia pun akan menuai. Jadi ada ganjaran-ganjaran dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dia tidak memaklumi kesalahan. Ini yang salah dari kalimat itu. Ya, akhirnya saya katakan, wah, hati-hati Bu. Karena di dalam kesalahan itu, saat itu juga roh Tuhan itu undur daripada kita. Ya, jadi saudara pun harus memahami situasi ini. Di dalam setiap kesalahan, roh Tuhan itu undur dari kita. Ya, makanya di saat engkau bersalah, langsung datang minta ampun kepada Tuhan. Jangan biarkan kesalahanmu itu kau nikmati. Akhirnya apa? Orang yang bersalah, biar aja lah dulu, saya cuti dulu untuk menyembah Tuhan, cuti dulu bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya buka-buka handphone, ya, buka film Korea, nonton, ya, buka film-film bule yang ada adegan-adegan, walaupun itu tipis-tipis, ya kan? Tapi setidaknya itu sudah tidak pantas, itu sudah tidak layak untuk kita tonton. Karena kalau anak-anak Tuhan sudah benar-benar bisa memisahkan dirinya dengan apa yang katanya hal-hal kedagingan atau duniawi, ya, yang tidak pantas dilihat mata ini, tidak mungkin kita cemarkan diri kita lagi dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi Tuhan tidak pernah memaklumi kesalahan. Tuhan tidak pernah memaklumi dosa. Sehingga apa? Dia pun akan tetap setia di samping kita. Ya, sampai kita bertobat. Ya, memang Tuhan tetap setia. Dan Tuhan tetap menantikan. Namun, bagaimana kita yang melakukan kesalahan itu? Apakah dia tidak memberi ganjaran? Bahkan di dalam ganjaran itu juga lah, ya, kita dihajarnya supaya kita tidak menjadi anak yang gampang. Ya, jadi saya katakan, kalau saat ini, di saat kita berbuat dosa, ya, kita mengulur-ulur waktu untuk bersekutu dalam Tuhan. Jangan salah, di saat roh Tuhan undur dari kita, itu kesempatan dari roh jahat untuk masuk dan menyusup, bahkan mengajak kawannya 7 kali lipat, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan roh maut pun bisa menghampirinya. Ya, jadi hati-hati. Kalau sudah melakukan kesalahan, jangan biarkan sampai matahari terbenam atau sampai matahari terbit. Kesalahan itu tetap ada dalam hatimu. Kegontokan, kegundahan hati itu ada dalam hatimu. Ya. Makanya saya sering sekali kalau di hadapan saya ada orang yang sedang galau atau sedang gundah gulana atau segala apapun, ya, apalagi menyangkut masalah firman, saya selalu berdoa, Tuhan jauhkan dia dari segala roh kecelakaan, jauhkan dia dari roh maut. Selalu saya doakan seperti itu. Karena saya tahu di saat seseorang ini melakukan kesalahan atau pelanggaran, ya, itu si jahat, wow, langsung senter mereka cepat. Ini ada yang lagi kosong, mari kita masuk. Dia mengajak kawannya 7 kali lipat. Ya, makanya di dalam kesalahan itu apa yang lebih sulit? Pertumbuhan iman. Itu yang lebih sulit. Ya, bukan hanya satu contoh, nanti kita susah makan, nanti tidak dapat berkat, itu hal terakhir. Tetapi di dalam sebuah kesalahan yang paling menyusahkan itu saya, ya, dan saya mau saudara pun melakukan hal yang sama. Jadi jangan saudara takut dalam kesalahan. Aduh, nanti celakalah aku. Aduh, nanti celakalah anak-anakku. Secara jasmani saja. Yang terlebih berat itu adalah secara roh. Ya, yang tadinya kita sudah bangun hubungan itu, ya, sudah mulai dikikis. Satu contoh kesombongan, ya, tiba-tiba kita melakukan kesalahan. Kita biarkan sampai kita tidur, sampai bangun pagi pun kesalahan itu ada. Maka percaya, yang tadinya kesombongan itu mulai dikikis, maka itu pun akan bisa kembali, bahkan 7 kali lipat bisa masuk. Sehingga ada keterlambatan di dalam proses iman kita, di dalam proses pembentukan karakter kita. Ya, dimengerti? Jadi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah memaklumi dosa. Tuhan tidak pernah memaklumi segala sesuatu. Yang Tuhan mau,
Dia tidak melihat pelanggaran dan dosa-dosamu, tetapi yang dia mau, bahkan di saat ini engkau berbuat kesalahan, datang hampiri dia, puji dan sembah dia. Selesaikan segala persoalan dalam hatimu. Ya, haus saya. Habis ini. Ini botol minum Shen ini, isi dulu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi anak-anak kita itu, keturunan Tuhan berikan kepada kita itu untuk apa? Bukan hanya untuk engkau perkenalkan secara hal-hal duniawi, kesuksesan secara duniawi, tetapi untuk engkau perkenalkan akan segala perintah-perintah, akan segala hukum-hukum Tauratnya Tuhan, untuk dilakukan supaya dia mengenal Elohim. Karena di saat mereka telah mengenal Elohim, maka mereka telah hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Tidak hanya tahu Tuhan. Jadi periksa anak-anakmu, walaupun anakmu sudah dewasa, ataupun walau anakmu sudah menikah dan sudah punya anak, periksa mereka. Apakah engkau telah mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhan, atau hanya tahu kalau dia itu adalah Tuhan? Beda ya. Berulang kali ini akan selalu saya katakan, ya. Beda antara mengenal Tuhan dengan tahu dia adalah Tuhan. Karena banyak orang yang tahu dia adalah Tuhan, tetapi apakah mereka mengenal Tuhan? Belum tentu. Karena seseorang yang sudah mengenal Tuhan, ya, maka dia akan takut akan Tuhan, takut untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ya. Takut untuk melakukan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah tanda dari orang yang mengenal Tuhan, ya. Jadi periksa anak saudara mau sudah menikah mau tidak, ya. Tanya mereka apakah mereka sudah mengenal Tuhan atau tidak. Nah, kalau masih kecil-kecil, ajarkan mereka untuk mengenal Elohim. Nah, kemudian untuk apa lagi tujuannya? Supaya mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, tetapi memegang perintah-perintahnya. Apa perbuatan-perbuatan Elohim itu? Oh, dahsyat, ya. Dia membukakan jalan di lautannya, mata air di padang gurun, segala macam. Dahsyat perbuatan Tuhan, ya. Bahkan di dalam kehidupan kita, bahkan saya sendiri sampai detik ini merasakan bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam kehidupan saya, kehidupan tim kami ini, ya. Dimana kami di sini benar-benar berjalan dengan iman, ya. Secara kacamata duniawi, ya. Bagaimana kami hidup? Orang mungkin melihat kami tidak memiliki pekerjaan yang sudah bisa menghasilkan karena masih mengolah semua. Tetapi Tuhan sediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Sebelum ladang-ladang kami ini menghasilkan, Tuhan menyediakan, ya. Apalagi sekarang masih proses penebangan, ya. Jadi mari kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bagaimana karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Elohim yang Maha Kudus, ya, dalam kehidupan kita. Wow, apa ini? Jalan-jalan. Ya, resiko hidup di gunung-gunung, ya. Nah, bagaimana perbuatan-perbuatan Elohim? Bahkan kita seorang ibu, seorang ayah menceritakan bagaimana mereka bisa dikandung di dalam rahim, ya, yang kemudian kita lahirkan. Itu kan perbuatan siapa? Elohim. Bagaimana kita hidup sampai detik ini ada nafas, itu perbuatan Elohim. Inilah fungsinya, manfaatnya, kegunaannya. Kenapa kita harus memberitahukan tentang semuanya itu kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka memegang perintah-perintahnya, ya, supaya mereka memegang segala perintah-perintah Tuhan itu, sehingga mereka pun akan diselamatkan. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada Elohim, ya.
Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Elohim dan enggan hidup menurut Tauratnya. Enggan hidup menurut Tauratnya. Jadi jangan saudara dan anak-anak saudara serta keturunan saudara, jangan pernah enggan hidup menurut Tauratnya supaya tidak binasa. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Luar biasa Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib kepada bangsa Israel, ya, waktu mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Tetapi mereka mendurhaka di hadapan Tuhan, ya. Mereka melupakan bagaimana mereka berjalan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan manna. Tuhan membukakan laut, mata air di padang gurun. Semua Tuhan bukakan, ya. Tetapi mereka memberontak. Dan pada akhirnya mereka binasa. Ya, jadi supaya keturunanmu tidak binasa, tetap ajarkan mereka. Kalau kita baca di Ulangan, ya, bahkan itu perintah yang Tuhan mau kita berikan kepada keturunan-keturunan kita, ya, supaya tetap menyatakan semua hukum-hukum Tauratnya Tuhan setiap waktu. Ajarkan mereka, ya. Nah, apakah pentingnya perintah-perintah Tuhan itu, ya? Hukum-hukum Tuhan itu untuk kita beritakan kepada keturunan-keturunan kita, ya. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Supaya saudara ada sinkronnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Supaya saudara tidak memisah. Itu kan di perjanjian lama. Ini kan perjanjian baru sekarang. Tuhan telah datang menghapuskan, mana ada tertulis di mana itu, ya. Jadi kalau memang hanya perjanjian lama yang saudara pegang, sudah robeklah Alkitabmu, robek kitab sucimu, jangan pakai perjanjian lama itu, ya. Nah, tetapi kan bukan seperti itu. Ini saling meneguhkan. Perjanjian lama, perjanjian baru itu masih berkesinambungan, ya. Itu bukan sesuatu yang dihilangkan, ditiadakan, tetapi diteguhkan. Diteguhkan dengan apa? Ya, karena banyak orang dicerita di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, ya. Kita belajar dari kehidupan mereka, bagaimana bahkan ahli Taurat sendirilah yang menjerumuskan, menyeret Tuhan itu sendiri kemana? Untuk disalibkan. Sementara mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Taurat itu tidak menyelamatkanmu, ya. Nah, tetapi yang menyelamatkan itu apa? Iman dan perbuatan, ya. Karena banyak orang menyangka dengan dia melakukan seluruh hukum Taurat mereka akan selamat. Ini yang Tuhan tentang, ya. Bukan hanya berbicara hukum Taurat saja, tetapi bukan berarti pula karena dikatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan maka kita tidak melakukan. Kita tetap melakukannya, tetapi harus diteguhkan dengan apakah? Kasih. Seperti cerita tentang seorang kaya, bagaimana dia untuk memperoleh hidup kekal, ya. Bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang layak? Tuhan katakan, lakukanlah, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Dia katakan apa? Oh Tuhan, dari sejak muda saya sudah melakukannya. Kemudian yang Tuhan katakan apa? Oh baiklah, pulanglah ke rumahmu, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, bisa nggak dilakukannya? Tidak. Jadi yang Tuhan mau ini, bagaimana kamu melakukan hukum Tuhan, ya. Nah, ini yang vertikal. Bagaimana engkau melakukan hukum Tuhan dan juga engkau mempraktekkan kasih kepada sesama manusia. Paham? Kasih kepada Tuhan kita lakukan melalui hukum-hukumnya, kasih kepada sesama manusia kita lakukan juga melalui hukum-hukum Tuhan, ya.
Karena tanda kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan melakukan seluruh perintah-perintahnya. Nah, emang berapa perintah Tuhan? Banyak, ya. Nah, banyak. Jadi kegenapan yang Tuhan katakan itu digenapi di dalam kasih. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur tadi, ya. Nah, di dalam Mazmur dah terlewatkan ini. Mazmur pasal ke 78. Nah, dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke, ini aku buka Mazmur kok Amsal yang kelihatan. Mazmur pasal ke 78 tadi, ya. Supaya ayat Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Elohim dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Elohim, tapi memegang perintah-perintahnya. Nah, apa yang menjadi perintah-perintahnya itu? Baca kembali di dalam Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana itu tertera semua. Mau dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, itu tidak ada di Perjanjian Baru. Ya, makanya jangan pernah memisahkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi maksudnya apakah ada perjanjian yang lama itu? Ah, itu sudah dibatalkan dan dihapuskan itu. Sekarang kita Perjanjian Baru. Tuhan sudah datang menghapuskan. Lucunya yang dihapuskan sedikit saja. Ya. Nah, jadi itu berkesinambungan, ya. Kita lanjut lagi membaca di 1 Yohanes 2 tadi, ya. Saya ulang ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai keberapa nanti Tuhan tuntun, ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi tanda saudara dan saya dan anak-anak kita mengenal Elohim dengan kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, dan barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi kalau engkau mengatakan engkau mengenal Elohim, ya, namun ada perintah yang tidak engkau lakukan, maka kita adalah pendusta dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Jadi kalau kita menuruti, ya, firman-Nya, maka di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Elohim. Waktu saya membaca ayat ini dulu, ini seperti ayat emas bagi saya, ya. Memang semua ayat di dalam Alkitab ini ayat emas. Tapi di saat saya menemukan ini hari ini adalah ayat emas bagi saya, ya. Saya menemukannya lagi esok, itu ayat emas bagi saya. Artinya apa? Ini tidak akan terombang-ambingkan. Emas sifatnya apa? Tidak berubah-ubah. Firman Tuhan tidak berubah-ubah, ya. Jadi ini tidak akan pernah berubah. Makanya bagiku gampang kalau yang namanya untuk melakukan jauhkan dirimu dari ini, jangan makan ini, jangan makan itu, ya. Harus seperti ini, harus seperti itu. Wow, saya langsung katakan, Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata, ya. Supaya sempurna kasih Elohim itu, ya, kita praktekkan dalam hidup kita, maka jangan terlalu sulit untuk melakukannya, ya. Apalagi berbicara tentang bagaimana kita menguduskan hari Sabat, bagaimana kita untuk tidak makan binatang haram. Apa susahnya melakukan itu? Apalagi kita toh banyak itu yang hari Sabtu itu tidak ada aktivitas, ya. Ya, kuduskan hari Sabat itu. Jangan lakukan itu untuk hal-hal yang duniawi, ya. Lucunya orang, apa bedanya sih Bu hari Minggu dengan hari Sabtu? Ya memang Sabat ya hari Sabtu, bukan hari Minggu, ya. Nah,
hari Minggu pun, apakah engkau telah menguruskannya kalau engkau menganggap itu menjadi sabat yang kudus di hadapan Tuhan? Ya, hari Minggu itu pun, apakah memang saudara sudah sempurna menguruskannya? Tidak. Apa hari Minggu saudara pakai waktunya jalan-jalan, waktunya untuk bersih-bersih. Sementara sabat yang kudus dikatakan janganlah engkau mengurus urusanmu. Ya, bukan waktunya buka-buka gorden, spray, cuci. Ya, bukan waktunya gosok-gosok semua dinding segala macam. Ya, karena saya ingat itu dulu hidup saya. Waktu hari Minggu itu, ya, belum saya tahu kalau Sabtu itu adalah Sabat, ya. Jadi hari Minggu adalah hari peribadatan. Oh, itu waktu paling tenang bagi saya untuk ngapain? Bersih-bersih. Ya. Kalau memang itu adalah hari yang kudus bagi saudara, tidak ada aktivitas kecuali apa? Bersekutu dengan Tuhan, ya. Tetapi Sabat adalah, Sabtu itu adalah hal yang kudus, ya. Jadi apa susahnya melakukan perintah-perintah itu, ya? Jauhkan dirimu dari binatang hara. Apa susahnya tidak makan daging babi, ya, tidak kolesterol nawa, ya. Apa susahnya tidak makan lele, tidak makan cumi, udang, kan gak susah, ya. Karena dikatakan tadi, tanda kalau kita mengenal Elohim jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Nah, kemudian yang kelima tadi, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Elohim. Jadi kalau engkau menuruti firman Tuhan, maka sungguh kasih Elohim sempurna dalam hidupmu. Yesaya pasal 45. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala
harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah, yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Yesaya pasal 46. Para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya, dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu, dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel.
Yesaya pasal 47. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penembus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Yesaya pasal 48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel, dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya, dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan, atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.